yang terkasih, selamat bertemu kembali ya dalam pembelajaran agama Katolik kelas 4. Ya, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyapa kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan kita tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dengan situasi online atau daring. Jadi harapan kami kepada anak-anak kami semua agar tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, dan yang pasti kita jangan lupa berdoa. Nah, anak-anak kami terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sekarang kita serahkan dulu diri kita kepada Allah di surga agar kita diberkati di dalam pembelajaran online ini. Untuk itu, mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk berkat dan rahmat-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pada kesempatan ini. Berkatilah kami ya Bapa dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh bisa kami memahami dengan baik sebagai laki-laki atau perempuan. Semoga kami bisa selalu bersyukur kepadamu baik dimanapun kami berada, sehingga apa nantinya yang kami pelajari sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Ini doa dan harapan kami yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, Pak Guru sebagai laki-laki sungguh sangat bersyukur kenapa? Karena Tuhan telah ciptakan ya saya dengan bisa dikatakan dengan sempurna, ya, bisa menggunakan semua apa yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Saya sangat bersyukur itu. Nah, mungkin anak-anak sekalian pasti tetap bersyukur ya sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, perempuan dan laki-laki itu mempunyai keunikan, ya. Keunikan merupakan salah satu anugerah dari Tuhan. Jadi manusia itu diberikan Tuhan keunikan, ya. Contohnya Pak Guru lah, saya buat contoh. Nah, keunikan saya apa? Nah, orang pernah mengatakan bahwa saya itu orangnya gampang marah, gampang senang, dan gampang bercanda. Jadi orang pernah mengatakan kepada Pak Guru bahwa saya itu adalah orangnya ya unik. Tiba-tiba marah, nanti tiba-tiba bercanda. Nah, jadi orang mengatakan, Bapak ini unik ya, bisa dari tiba-tiba marah, lalu tiba-tiba langsung bisa bercanda. Nah, oke. Mungkin kamu juga mempunyai keunikan yang lain di dalam dirimu yang Tuhan berikan. Dan ya, setiap anak atau setiap orang pasti diberikan Tuhan keunikan, ya. Tidak ada keunikan yang sama, tetapi rata-rata itu Tuhan berikan keunikannya berbeda-beda. Nah, anak-anak yang terkasih,
Manusia diciptakan Allah dengan keunikan masing-masing. Laki-laki dan perempuan keduanya merupakan citra, gambar, rupa Allah yang mulia. Kalau citra ya sama dengan segambar, rupa Allah ya sama juga dengan segambar. Artinya di sini diterangkan bahwa kita manusia diciptakan Allah segambar, secitra, ya, segambar dengan Allah. Berarti Allah itu ya seperti kita lah, begitulah. Maka Allah menciptakan, dikatakan tadi bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dengannya. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik maupun psikis bertujuan agar mereka bisa saling melengkapi. Artinya di sini bahwa perempuan dan laki-laki itu diciptakan Tuhan supaya apa? Nah, mungkin pertemuan yang lalu supaya beranak cucu dan bertambah banyak lah. Nah, Tuhan mempunyai tujuan. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, begitu laki-laki dan perempuan diciptakan, mereka tadi dikatakan mempunyai keunikan. Nah, lewat keunikan-keunikan itu, maka manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, ini dia. Laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi. Karena apa? Karena manusia kalau tidak ada yang mendampingi atau kalau tidak ada temannya di dalam menjalani kehidupan, maka dia akan bingung akan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, maka manusia harus bisa bersosial. Maka dikatakan manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia mempunyai keterbatasan. Walaupun ada kelebihan, manusia juga mempunyai kekurangan. Untuk itu, karena Allah melihat tidak cukup hanya laki-laki diciptakan, maka diciptakanlah perempuan supaya bisa saling melengkapi, beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kita mari sama-sama membuka kitab suci kita, ya. Silakan dibuka kitab sucinya masing-masing, yaitu kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28. Mari kita sama-sama membaca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik, anak-anak yang terkasih, demikian bacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 28. Kamu bisa mengulanginya kembali di rumah untuk membacanya, ya. Baik, lewat bacaan ini ada soal latihan yang nanti kamu akan kerjakan. Ya, ada 3 sini soal latihan. Silakan dikerjakan masing-masing, ya. Nanti begitu dikerjakan, tulis namanya ditulis di atas kertas bagian atas, nama dan kelas. Oke, nama dan kelas itu jangan lupa. Nah, ini nanti kerjakan. Sekarang kita masuk pada penjelasan, ya. Penjelasan dari pembelajaran kita ini. Nah, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara istimewa karena sesuai citra atau gambar Allah. Jadi memang manusia itu diciptakan Tuhan sungguh sangat istimewa, beda dengan ciptaan yang lain. Karena apa dikatakan istimewa? Ya, karena manusia diciptakan Tuhan mempunyai akal dan hati nurani, ya, akal dan budi.
laki-laki dan perempuan sama-sama mewarisi gambar Allah. Sebagai sesama gambar Allah, laki-laki dan perempuan juga mewarisi sifat-sifat Allah yang mampu mengasihi, berbuat baik, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, manusia memberikan itu kepada Allah memberikan itu kepada manusia untuk mengasihi. Nah, karena kalau tidak ada kasih, maka kita semua manusia akan sering berkelahi, berantem pastinya. Nah, maka Tuhan memberikan itu. Di samping itu juga Tuhan memberikan supaya manusia itu berbuat baik. Walaupun banyak manusia yang berbuat tidak baik, tetapi Tuhan menciptakan manusia, ya, Dia memberikan sifat-sifatnya sendiri kepada manusia itu agar bisa berbuat baik terhadap sesamanya. Lalu manusia itu bertanggung jawab, ya, atas apa yang dilakukan. Keberadaan manusia sebagai gambar Allah terutama bukanlah hak istimewa, tetapi tanggung jawab yang istimewa, yang diantaranya adalah memelihara dan merawat ciptaan Allah. Nah, manusia diberikan sesuatu hak yang istimewa, tetapi bukan hanya menggunakan saja, ya, tetapi menjadi tanggung jawab yang istimewa. Artinya di sini bahwa manusia itu harus memelihara, merawat ciptaan Allah, bukan hanya, ya, menggunakan saja, tetapi Allah berkehendak bahwa manusia itu harus memelihara dan merawat ciptaannya. Laki-laki dan perempuan dari kodratnya memiliki perbedaan baik secara fisik, ya, jasmani dan fisikis atau rohani. Dengan perbedaan tersebut, keduanya dapat saling melengkapi satu terhadap yang lain. Nah, ini dikatakan tadi, perempuan dan laki-laki itu, ya, saling melengkapi. Artinya apa? Contohnya, kalau laki-laki tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui, tidak bisa mengandung, maka itulah diciptakan Tuhan perempuan, supaya manusia bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, artinya itu salah satu kekurangan bagi laki-laki, kan? Itu salah satu kelebihan dari perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau tidak ada laki-laki, maka perempuan pun tidak bisa, ya, mengandung anak. Pastinya tidak akan ada yang disusui karena tidak ada mengandung. Begitulah, ya. Jadi secara kodrat di hadapan Tuhan, ya, laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi anak-anak kami yang terkasih, kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan harus bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, lewat kelebihan-kelebihan yang kita miliki, ya. Misalnya kelebihan yang kita miliki bisa main gitar, bisa bernyanyi. Nah, tapi main alat musik yang lain kan tidak bisa, maka teman kita yang lain yang melengkapi itu. Ada yang bisa main piano, main seruling, main trompet, dan lain sebagainya. Artinya kita mensyukuri apa yang telah kita terima dari Tuhan, dan tentunya kita juga harus tetap melestarikan apa yang diberikan Tuhan itu. Kita harus berlatih, dan jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak yang terkasih, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita lewat video ini, Pak Guru tetap mengingatkan kepada kalian, nanti soal latihannya silakan dikerjakan, jangan lupa menulis namanya, ya, biar Pak Guru nggak bingung nanti cari-cari, karena kan Pak Guru banyak yang Pak Guru terima dari kelas-kelas lain juga, jadi harus dibuat namanya. Nah, yang terakhir, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih. Salam sehat.